Assalamualaikum, hai, balik lagi ke channel aku Della Visa. Dan di video ini aku mau share ke kamu tentang rundown acara lamaran atau hitbah yang bernuansa islami gitu. Jadi aku mau share ke kamu nih, beberapa minggu lalu aku menjadi MC di sebuah acara lamaran yang pihak keluarganya meminta bahwa acara ini dikemas dengan nuansa islami. Jadi dari awal, dari mulai penyambutan sampai akhir, mereka menginginkan bahwa acara ini menjadi acara lamaran yang bernuansa islami, juga bisa menjadi contoh untuk kalangan-kalangan terdekat gitu ya. Maka dari itu, kami waktu itu saya sebagai MC beserta pihak keluarga berencana menyusun sebuah acara, baik dari lagunya maupun dari susunan acaranya, penempatannya, dan juga bagaimana interaksi antar dua keluarga ini bisa benar-benar dijalankan dengan islami, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini dia susunan acaranya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah penyambutan. Prosesnya sama dengan yang lainnya, prosesnya sama seperti lamaran, yang membedakan adalah lagunya. Mungkin kalau di lamaran-lamaran lain lagunya hanya berkesan romantis, nah di sini kita diminta untuk menggunakan song Islami gitu. Dan di sini aku prefer menggunakan instrumen aja. Instrumen yang aku pakai adalah instrumen sholawat badar, tapi yang menggunakan saksofon. Nah, untuk link rekomendasi buat lamaran nanti akan aku share di bawah ya linknya. Oke, dari penyambutan itu disambut seperti biasa, seorang MC menyampaikan sambutannya, ucapan selamat datang kepada keluarga besar dari calon mempelai pria bla 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 bla, dan dari bapak ini dan ibu bla 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 gitu. Silakan memasuki ruangan acara. Seperti itu nanti MC akan bicara. Kemudian nanti keluarga besar masuk dan menduduki tempat duduk yang dipersiapkan. Nah, setelah semua acara kondusif, kemudian masuk ke opening oleh MC. Nah, ini dibuka dengan surat Al-Fatihah seperti biasa, seperti acara-acara formal lainnya ya. Dibuka dengan surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi atau ayat suci Al-Quran. Nah, di acara ini surah yang diminta adalah surah Ar-Rahman 1-16, dan biasanya memang untuk acara-acara lamaran lebih banyak dipakai adalah surat Ar-Rahman 1-16 atau An-Nisa 1-3 gitu ya. Terserah nanti keluarga boleh saling berdiskusi surat apakah yang cocok untuk acara ini. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran selesai, kemudian disambung dengan sambutan dari perwakilan pihak laki-laki sekaligus perkenalan keluarga. Nah, di perkenalan keluarga ini sebenarnya opsional ya. Ada yang dimasukkan saat sambutan, ada yang perkenalannya itu nanti di akhir. Setelah acara lamaran selesai baru perkenalan keluarga, itu nanti opsional ya, boleh di awal boleh di akhir. Kalau di awal berarti disatukan dengan sambutan, seperti itu ya. Nah, sambutan ini juga seperti biasa, seperti lamaran-lamaran pada umumnya, yaitu sambutan perkenalan keluarga seperti menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan keluarga pria. Pada penyampaian maksud dan tujuan kedatangan pria ini, perwakilan dari keluarga pria juga sekaligus bertanya, apakah Ananda calon mempelai wanita ini bersedia di hitbah atau dilamar oleh si calon mempelai pria ini. Jadi pertanyaan tersebut langsung diutarakan dari perwakilan orang tua keluarga pria. Kemudian ucapan terima kasih atas sambutan dari pihak keluarga wanita itu. Nah, setelah sambutan dari keluarga pihak pria selesai, kemudian yang berikutnya adalah sambutan hangat dari pihak keluarga wanita.
Nah, dari keluarga besar wanita ini juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangannya, ucapan terima kasih atas hantaran yang telah dibawa, kemudian ucapan permohon maaf atas tempat ataupun sajian apa adanya, seperti itu biasanya. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan keluarga, dan balik lagi perkenalan keluarga ini adalah opsional, boleh disatukan saat sambutan atau boleh dilakukan perkenalan keluarganya di akhir setelah proses lamaran selesai. Sambutan hangat dari perwakilan wanita ini nanti akan menyerahkan jawaban kepada calon mempelainya sendiri, seperti itu. Jadi ini kan ceritanya karena jawaban jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi di situ pihak wanita harus tetap menjawab langsung. Bersediakah dia dipinang oleh seorang laki-laki yang bernama bla 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 gitu. Maka dari itu dia harus tetap menjawab langsung. Nah, disinilah kedatangan dari calon mempelai wanitanya, dari si pihak wanitanya. Nah, setelah dia datang, kemudian MC mempersilahkan dia untuk memberikan jawaban dari apa yang dipertanyakan dari perwakilan dari keluarga pria tadi. Kayak gitu, tadi kan keluarga pria bertanya tuh, bersediakah Ananda ini untuk dilamar oleh Mas bla 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 gitu. Nah, setelah calon mempelai wanita datang, kemudian dia dipersilahkan untuk menjawab iya, menerima atau menolak gitu. Nah, setelah menerima, biasanya diterima ya kalau sudah lamaran itu. Nah, setelah diterima, maka karena tadi yang bertanya adalah orang tua, pihak orang tua, maka yang akan kembali menegaskan jawaban dari si wanita ini adalah perwakilan dari wanita yang tadi telah menyampaikan sambutan, maka dia akan berdiri kembali untuk kembali menegaskan jawaban dari si pihak wanitanya. Kayak gitu. Setelah perwakilan keluarga dari wanita ini menegaskan kembali jawaban dari si wanita tersebut, maka akan ada respon kembali dari orang tua si keluarga pria atas jawaban si wanita tadi. Kembali lagi pihak perwakilan yang memberikan sambutan tadi kembali lagi untuk berdiri dan menyampaikan tanggapannya atas jawaban penerimaan tadi, seperti itu. Nah, udah deh, setelahnya adalah seremoni-seremoni lainnya, ya seperti simbolis hantaran, penyematan cincin. Nah, perbedaannya di sini lagi, di penyematan cincin. Kalau biasa kita lihat di setiap lamaran, penyematan cincin itu disematkan oleh ibunda masing-masing. Ibunda dari pihak pria kepada calon mempelai wanita, kemudian dilanjutkan dengan penyematan cincin dari ibunda wanita ke calon mempelai pria. Biasanya seperti itu kan. Nah, jika di nuansa Islam ini karena kita membatasi interaksi antar lawan jenis, maka yang membedakan adalah penyematan cincin kepada pihak calon mempelai pria akan disematkan oleh ayahanda dari calon mempelai wanita. Nah, bedanya di situ. Gitu. Kalau biasanya dari ibunda kepada wanita dan dari ibunda pria kepada kalau biasanya dari ibunda pria kepada ibunda wanita dan dari ibunda wanita kepada si pria, maka kalau yang di sini karena untuk membatasi interaksi lawan jenis, untuk sama-sama saling menjaga untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis, maka yang menyematkan cincin kepada calon mempelai pria adalah ayahanda dari mempelai wanita. Seperti itu. Nah, setelah penyematan cincin selesai, maka selesai juga deh acara lamarannya. Tinggal dilanjutkan dengan kultum dan juga pembacaan doa. Nah, di kultum ini biasanya nanti akan ada ceramah tentang bagaimana seorang wanita atau dan seorang laki-laki itu menunggu dari masa hitbah sampai masa akad nanti, bagaimana cara menahan diri, kayak gitu biasanya. Jadi sebaiknya ada kultum di sini. Baru nanti setelah kultum dilanjutkan dengan doa.
seperti itu. Nah, untuk nuansa Islami di sesi foto pun juga ditentukan, yaitu sesi foto wanita dan prianya tidak bersebelahan. Jadi biasanya kalau dalam satu frame keluarga itu nanti memisahkan antara wanita dan juga laki-lakinya, itu nanti di tengah ada adiknya atau kakaknya kayak gitu. Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanitanya tidak saling bersentuhan kayak gitu. Biasanya dalam sesi foto seperti itu. Udah di selesai sesi foto, Ramatama, dan balik lagi, songnya adalah song-song yang dipakai dalam background seluruh acara serangkaian lamaran ini adalah sound-sound Islami gitu. Nah, kalau kamu butuh linknya, sound-sound rekomendasi apa yang biasanya aku pakai dalam acara-acara lamaran seperti itu atau wedding berislami, linknya aku taruh di bawah ya. Oke deh, itu aja. Jadi yang pertama yang membedakan adalah lagunya. Kalau bisa lagunya adalah lagu-lagu background Islami. Yang kedua adalah yang membedakan bagaimana interaksi dari dua keluarga ini. Jadi meminimalisir interaksi antara si calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak menyampaikan isi hatinya secara langsung seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penyematan cincinnya. Penyematan cincin dari ibunda pria kepada calon mempelai wanitanya, kemudian dilanjutkan dari ayahanda calon wanita dan kepada calon mempelai pria. Seperti itu. Nah, gimana dengan buket? Nah, biasanya kalau lamaran itu ada penyerahan buket dari pihak pria kepada wanitanya. Nah, karena ini bernuansa Islami dan tidak ada interaksi antara si calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, maka yang memberikan buket bunganya itu adalah ibundanya. Bisa disertakan saat proses penyematan cincin dari ibunda pria kepada wanita. Bisa juga ada sesi khusus untuk pemberian buket ini, kayak gitu. Kalau misalkan kamu mau adakan sesi khusus untuk pemberian buket, itu bisa ditambahkan dengan ucapan dari orang tuanya. Jadi ini kan yang memberikan kan ibunda dari si pria nih kepada si wanitanya. Nah, maka nanti ibundanya bisa memberikan sebuah isi hatinya sambil memberikan buket ini, kayak gitu. Misalkan menyampaikan bahwa ini adalah buket sebagai tanda ucapan kasih sayang kami pihak pria kepada kamu, bahwa kamu sudah menjadi calon menantu kami, seperti itu. Oke, itu dia tadi susunan acara lamaran yang bernuansa Islami. Nah, poinnya adalah meminimalisir interaksi antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Nah, lebih ditekankannya seperti itu. Dan untuk pemberian cincin, pemberian buket itu tidak diserahkan secara langsung, melainkan diwakilkan oleh orang tuanya masing-masing. Kemudian untuk sesi fotonya juga sama, tidak bersebelahan secara langsung, batasi dengan adik si pria, adik wanitanya pria atau kakak wanitanya pria gitu ya. Jadi tetap tidak ada interaksi antara lawan jenis. Nah, itu dia ya yang membedakan antara acara-acara lamaran pada umumnya dengan acara-acara bernuansa Islami. Di sini lebih ditekankan meminimalisir interaksi antara lawan jenis. Oke, itu dia tadi pengalaman aku saat aku diminta menjadi seorang MC dalam sebuah acara lamaran yang bernuansa Islami. Semoga ini bermanfaat buat kamu dan menjadi inspirasi buat kamu nih yang mungkin saat ini lagi bingung nih, aku pengen lamaran, aku pengen ada acara lamaran, tapi gimana ya biar lebih Islami seperti itu ya, biar lebih Islami dari acara lamaran pada umumnya. Nah, mungkin bisa diminimalisir seperti yang aku sampaikan tadi. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat buat kamu boleh like video ini dan juga boleh komen, boleh kasih input aku apa aja, boleh kasih aku masukan apapun dari video ini, ataupun mungkin kamu sebelumnya sudah melakukan lamaran dengan nuansa Islami yang berbeda dari yang aku sampaikan sekarang, kamu boleh sharing di kolom komentar ya, siapa tahu juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, karena aku juga bakal share lagi tentang tips public speaking dan juga berbagai acara lainnya. So, let's speak up.